Suara gamelan malam itu masih terngiang dalam ingatan Nimas Ajeng Febria. Denting kendang, bunyi gong yang menghentak, dan suara sinden yang mendayu, semua berpadu dalam sebuah malam pentas ronggeng di desa sebelah. Saat itu, 7 tahun silam, dirinya masih seorang penari muda yang penuh pesona, tubuhnya lentur mengikuti irama, senyumannya menawan hati setiap lelaki yang menonton. Namun, di balik senyum itu, tersimpan luka yang begitu dalam. Malam pentas itu adalah awal dari neraka yang mengubah hidupnya selamanya. Setelah tirai pertunjukan ditutup, Nimas Ajeng dipanggil ke sebuah rumah kosong di tepi desa, dengan alasan ada yang ingin membicarakan bayaran pentas. Ia tidak pernah menyangka, ternyata itu hanyalah jebakan. 5 lelaki yang kini selalu menghantui mimpinya telah menunggunya di sana. Tubuh mereka penuh tato, bau alkohol menusuk, tawa kasar dan mata yang liar menyapu tubuhnya yang kala itu masih berkeringat setelah menari. Mereka adalah preman kampung yang ditakuti orang-orang, tak ada yang berani melawan mereka. Dan malam itu, tidak ada yang berani menyelamatkannya. Ajeng berteriak, menangis, meronta. Tapi tubuh mungilnya kalah oleh kekuatan 5 pria yang menyeretnya ke lantai dingin rumah kosong itu. Satu persatu mereka menggilirnya, merampas kehormatan dan mematahkan semangat hidupnya. Malam itu, Nimas Ajeng mati, bukan raganya, tapi jiwanya. Sejak malam itu, Ajeng tidak lagi menari dengan hati. Senyumannya palsu, matanya penuh dendam. Ia hidup dengan satu tujuan, membalas dendam. Dan malam ini, setelah 7 tahun, saat dendam itu telah matang bagai bara api yang terpendam, ia kembali ke desa itu, dengan tubuh yang jauh lebih anggun, wajah yang jauh lebih cantik, dan tatapan mata yang menyimpan maut. Senja baru saja turun ketika sebuah kabar beredar di warung kopi desa, akan ada pentas ronggeng di alun-alun kecil malam ini. Orang-orang penasaran, sebab sudah lama desa itu tidak mengadakan pertunjukan semacam itu. Katanya penarinya cantik sekali, dari luar desa, bisik para lelaki sambil menyunggingkan senyum penuh gairah. Dan benar saja, ketika malam tiba, kerumunan orang sudah memenuhi alun-alun. Lampu-lampu minyak dipasang, suara gamelan mulai bergema. Dari balik tabir bambu, muncul sosok Nimas Ajeng Febria. Ia melangkah anggun dengan kebaya kuning yang ketat, menonjolkan lekuk tubuh sempurna. Selendang ungu melingkar di pinggangnya, rambut panjang terurai, matanya menatap penonton dengan tajam namun menggoda. Setiap gerakannya adalah pesona yang memikat. Setiap lenggok pinggulnya membuat para lelaki menelan ludah. 5 orang preman itu ada di antara penonton. Mereka kini terlihat lebih tua, tapi masih dengan tampang sangar dan tubuh penuh tato. Salah satunya gondrong, satu lagi botak, ada yang perutnya buncit, ada yang kurus dengan muka cekung, dan satu lagi memakai bandana dengan kalung rantai besar melingkar di leher. Mereka mengenali wajah Ajeng. Awalnya ragu, tapi semakin lama semakin yakin. "Gila, itu, dia kan?" bisik si botak kepada temannya. "Iya, itu perempuan yang 7 tahun lalu," sahut si gondrong sambil tertawa sinis. Mereka tidak tahu, Ajeng memang sengaja kembali untuk menemukan mereka. Malam ini, ia bukan sekadar penari. Ia adalah bayangan maut yang menari dengan dendam. Ketika musik mengalun semakin cepat, Ajeng melirik ke arah 5 preman itu. Senyum samar menghiasi bibirnya. Setiap gerakan tubuhnya seakan ditujukan hanya kepada mereka. Sesekali ia menggoda dengan lirikan mata, sesekali ia melambaikan selendang ungu, seakan mengundang. 5 preman itu tertawa-tawa, mengingat masa lalu, merasa diri mereka berkuasa seperti dulu. Tapi mereka tidak tahu, Ajeng telah merancang sesuatu. Di ujung pertunjukan, Ajeng melemparkan selendangnya ke arah penonton. Selendang itu mendarat tepat di pangkuan salah satu preman, si gondrong. Orang-orang bersorak, mengira itu bagian dari pertunjukan. Namun sesungguhnya, itu adalah tanda bahwa malam ini, darah akan tumpah. Ajeng menutup pentas dengan gerakan berputar indah, lalu menghilang ke balik tabir bambu. 5 preman itu segera saling pandang, lalu tanpa pikir panjang, mereka mengikuti ke arah belakang panggung. Dan disitulah, di balik panggung remang, Ajeng sudah menunggu. Tatapannya tajam, senyumnya dingin, kebayanya terbuka sedikit di bagian leher, membuat mereka semakin lupa diri. "Sudah lama kita tidak bertemu," ucap Ajeng lirih. Suaranya lembut, tapi mengandung racun. 5 preman itu tertawa kasar. "Ternyata kamu masih mengingat kami, Ronggeng."
Bagus, malam ini kita bisa mengenang masa lalu, kata si bandana, menjilat bibirnya. Ajeng tidak menjawab, ia hanya perlahan melepaskan selendang ungunya, mengibaskannya ke udara. Dan saat itulah, udara tiba-tiba terasa dingin, angin berhembus keras, lampu minyak bergoyang-goyang. 5 preman itu mulai gelisah. Mereka merasakan ada sesuatu yang aneh. Mata Ajeng kini berkilat merah samar, seperti mata api yang menyala di kegelapan. Dulu, kalian menari di atas penderitaanku. Sekarang, giliranku yang menari di atas penderitaan kalian, bisiknya pelan, sebelum langkah kakinya mengitari mereka dengan gerakan ronggeng yang semakin cepat, semakin menakutkan. Suasana di belakang panggung itu makin mencekam. Lampu-lampu minyak yang tadinya terang, kini berkedip-kedip, seperti hendak padam tertiup angin aneh. Gamelan di depan panggung masih berbunyi samar, namun suara itu terdengar jauh, seolah dari dunia lain. Kelima preman yang kini mengelilingi Ajeng masih tertawa, tapi tawa mereka mulai terdengar kaku. Ada hawa dingin menusuk tulang yang membuat bulu kuduk berdiri. Ajeng berjalan perlahan, selendang ungunya berputar di udara mengikuti lenggokan tubuhnya. Matanya menatap satu persatu wajah preman itu, seolah sedang memilih siapa yang akan menjadi korban pertama. Tatapannya berhenti pada preman gondrong, lelaki bertato ular melilit di leher, yang dulu pertama kali merenggut kehormatannya. Masih ingat? Tanya Ajeng pelan. Si gondrong tertawa kasar, meski matanya menyipit waspada. Ingat, tentu saja, kamu dulu meronta seperti ayam disembelih. Menyenangkan sekali, katanya sambil meludah ke tanah. Tatapan Ajeng berubah semakin dingin. Ia mendekat perlahan, langkah kakinya seperti hentakan tarian. Selendang ungu di tangannya berputar cepat, melilit udara, lalu tiba-tiba, membelit leher si gondrong dengan gerakan secepat kilat. Hekh, gondrong itu tercekik, matanya melotot. Teman-temannya kaget, tapi masih menganggap itu hanya gertakan. Hei, lepaskan, jangan bercanda, teriak si botak. Namun mereka segera sadar, ini bukan sekadar tarian. Selendang itu menegang seperti tali baja, lilitannya makin kuat, menjerat urat leher gondrong. Suara retakan halus terdengar, seakan tulang leher mulai pecah. Ajeng mendekat, wajahnya dingin tanpa belas kasihan. Ia menatap lurus ke mata gondrong yang kini melotot penuh ketakutan. Dulu kau tertawa ketika aku menangis. Sekarang aku menari ketika kau meronta. Tubuh gondrong bergetar hebat, tangannya mencakar-cakar selendang itu, tapi percuma. Nafasnya tercekik, wajahnya berubah biru, urat lehernya menonjol. Ajeng lalu memutar tubuhnya, gerakannya tetap indah layaknya penari ronggeng, tapi selendang itu makin menegang setiap kali tubuhnya berputar. Orang-orang yang melihat dari kejauhan mungkin mengira itu hanya tarian indah, padahal yang terjadi adalah sebuah eksekusi perlahan. Prek, suara patahan keras terdengar. Leher si gondrong terpuntir dengan sudut tak wajar. Tubuhnya terhuyung, lalu jatuh tersungkur ke tanah dengan mata melotot kosong. Mati, keheningan menyeruak sejenak. Angin berhenti berhembus, seolah waktu ikut terdiam menyaksikan. Keempat preman lainnya terbelalak. Anjing, kau bunuh dia, teriak si bandana, wajahnya merah padam. Mereka langsung menyerbu, tapi langkah mereka terhenti ketika melihat Ajeng berdiri tegak di tengah, memegang selendang ungu yang kini basah oleh darah tipis dari mulut gondrong. Ajeng tersenyum samar, matanya dingin seperti malam tanpa bulan. Satu sudah jatuh, tinggal kalian berempat. Suasana semakin mencekam. Suara gamelan dari depan panggung kini terdengar sumbang, seakan gending itu berubah menjadi nyanyian kematian. Keempat preman itu saling pandang. Amarah bercampur ketakutan. Mereka tak pernah menyangka wanita yang dulu mereka anggap mainan, kini berubah menjadi algojo berselimut kebaya kuning. Ajeng melangkah perlahan ke depan, selendangnya kembali berputar di udara, rambut panjangnya terurai menari bersama angin, tubuhnya bergerak mengikuti irama gamelan yang kini seperti gending pemanggil arwah. Siapa selanjutnya? Bisiknya pelan, namun tajam menusuk jantung mereka. Tubuh si gondrong masih tergeletak kaku di tanah. Mata kosongnya menatap ke langit-langit bambu belakang panggung, seolah menyaksikan sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh arwah. Selendang ungu di tangan Ajeng kini berlumur darah tipis, tapi kain itu tetap melambai-lambai anggun seolah tak terpengaruh. Keempat preman tersisa kini merapat, wajah mereka tegang. Si botak yang paling keras bicara, melangkah maju dengan tatapan penuh kebencian. Tubuhnya besar, dada bidang penuh tato naga,
urat-urat leher menonjol. Dasar jalang, berani kau bunuh saudara kami. Malam ini kau yang akan mampus. Teriaknya lantang. Suara teriakannya bergema, tapi Ajeng hanya tersenyum samar. Ah, aku masih ingat kau, bisiknya pelan. Ia melangkah mendekat, suaranya lirih namun menusuk. Kau orang kedua, kau yang menamparkan wajahku keras-keras. Kau yang menertawakan tangisku paling lantang, bukan begitu? Si botak terdiam sesaat. Ada kilatan memori di kepalanya. Wajah Ajeng yang dulu penuh air mata, tubuhnya gemetar ketakutan. Kilatan itu hanya sebentar, lalu ia menggeram keras, menepis rasa bersalah yang hampir muncul. Cukup omong kosongmu. Ia langsung menyerbu, tinjunya diarahkan ke wajah Ajeng. Pukulan sekuat palu besi itu melesat cepat. Namun yang mengejutkan, Ajeng tidak menghindar dengan langkah biasa. Ia justru berputar anggun seperti penari, tubuhnya melayang ringan, kebayanya berkilau terkena cahaya lampu minyak. Pukulan itu meleset, menghantam udara kosong. Blaagh. Tembok bambu belakang panggung jebol dihantam tinju si botak. Tangannya berdarah, tapi ia tidak peduli. Ia kembali menyerang dengan pukulan beruntun. Namun setiap kali ia menghantam, Ajeng selalu menghindar dengan gerakan tari ronggeng. Tubuhnya meliuk, bergeser, berputar, seolah setiap serangan hanya bagian dari irama tarian. Preman lainnya mulai panik. Mereka melihat Ajeng seperti bayangan yang bergerak mengikuti gending gamelan yang entah mengapa kini berubah nadanya, lebih berat, lebih menyeramkan, seperti musik dari dunia roh. Diam kau, wanita setan! Teriak si botak sambil mencabut sebilah pisau besar dari pinggangnya. Cahaya pisau berkilau di bawah lampu minyak. Ia melompat, menikam ke arah perut Ajeng. Tapi lagi-lagi, Ajeng hanya sedikit memutar tubuh. Selendangnya melayang, melilit pergelangan tangan si botak. Dalam satu hentakan, ia menarik keras, membuat botak itu oleng ke depan. Blaagh. Tubuh besar itu jatuh berlutut tepat di depan Ajeng. Pisau terlempar jauh, jatuh berkilat di tanah. Ajeng menunduk, wajahnya mendekat ke wajah botak. Nafasnya tenang, matanya menyala dingin. Sekarang, kau tahu bagaimana rasanya menjadi lemah di hadapan seseorang yang lebih kuat, seperti aku dulu di hadapan kalian. Botak itu berusaha melepaskan diri, tapi selendang ungu itu semakin menjerat erat tangannya. Tiba-tiba, Ajeng memutar tubuhnya dengan gerakan cepat. Botak itu terseret, tubuhnya terhempas ke tiang bambu. Braak. Tiang bambu patah, darah muncrat dari kepalanya. Namun Ajeng belum selesai. Ia menari lagi, tubuhnya berputar, selendangnya terikat ke leher botak. Ia menariknya keras ke atas, membuat tubuh besar itu terangkat setengah, lehernya menegang, urat-uratnya pecah. Akahahaha. Jeritan botak itu menggema, matanya melotot, air liur bercampur darah mengalir dari mulutnya. Ajeng menari lebih cepat, tubuhnya berputar-putar, selendangnya menarik botak itu berputar bersama. Dari kejauhan, bayangan mereka terlihat seperti penari yang sedang menuntun pasangan ke tarian kematian. Prek, leher si botak patah berputar, tubuhnya jatuh terkapar. Mulutnya masih terbuka, seolah hendak mengumpat, tapi nyawanya sudah melayang. Hening, hanya suara gamelan yang kini terdengar makin lirih dan berat, seperti gending pengantar arwah ke alam baka. Ajeng berdiri tegak, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, dadanya naik turun perlahan. Ia menatap tiga preman tersisa, matanya berkilau merah samar. Dua sudah mati, tinggal tiga. Malam masih panjang. Ketiga preman itu saling pandang. Wajah mereka pucat, tangan mereka gemetar. Bayangan kebaya kuning Ajeng di bawah cahaya lampu minyak ini bukan lagi penari cantik, melainkan sosok bidadari maut yang menari di antara mayat. Malam semakin pekat. Angin yang tadi hanya berhembus pelan kini menderu seperti suara bisikan ribuan roh yang ikut menyaksikan pertunjukan balas dendam itu. Lampu minyak bergoyang-goyang, bayangan Ajeng menari di dinding bambu, memanjang, meliuk, seperti bayangan iblis yang baru saja keluar dari perut bumi. Dua mayat preman sudah terkapar. Gondrong dengan leher patah, dan botak dengan kepala pecah serta urat leher terpuntir. Tanah berlumur darah, udara berbau amis pekat menusuk hidung. Tinggal tiga orang. Salah satunya adalah preman buncit. Tubuhnya besar, perut menggantung, pipinya tebal, wajahnya penuh tato kasar yang sudah pudar. Dari semua preman, dialah yang dulu paling kejam memperlakukan Ajeng.
Dialah yang menekan tubuh Ajeng di lantai, dengan tawa terbahak, sambil berteriak-teriak menyuruh yang lain bergantian. Ajeng mengingat itu jelas. Setiap detik, setiap tatapan jijik dari lelaki ini masih membekas dalam jiwanya. Dan malam ini, hutang itu harus dibayar lunas. Si buncit mundur 2 langkah, tangannya gemetar, tapi ia mencoba menutupi ketakutannya dengan tawa palsu. "Heh, kau pikir bisa habisi kami semua sendirian? Jangan sombong, perempuan jalang. Aku tidak takut padamu," katanya dengan suara parau. Ajeng melangkah perlahan. Kebayanya berkilau kuning di bawah cahaya lampu, selendang ungunya melayang-layang. Tatapannya menusuk, tak pernah berkedip dari mata buncit. 7 tahun lalu kau menindih tubuhku, sekarang giliranku yang akan menindih jiwamu, sampai hancur. Tiba-tiba, gamelan yang samar dari depan panggung berubah nadanya. Terdengar pelan namun jelas, suara kendang seperti detak jantung, suara gong seperti nafas terakhir. Orang-orang di depan panggung tidak tahu, tapi gending itu kini menjadi bagian dari tarian maut di belakang panggung. Si buncit mengambil langkah maju, lalu meraih kursi bambu di dekatnya. Dengan geram ia mengayunkan kursi itu ke arah Ajeng. "Mati kau, BRUAAAKK." Kursi hancur menghantam tanah kosong. Ajeng sudah bergeser ke samping, gerakannya lentur seperti bayangan yang menempel di udara. Ia menari 1 putaran, lalu tiba-tiba selendangnya melayang ke arah si buncit. Tapi kali ini bukan menjerat leher, melainkan perutnya yang besar. SLAAAPP. Selendang ungu itu menempel erat di perut si buncit. Entah bagaimana, kain itu berubah seperti ular hidup, melilit semakin kencang. Perut buncitnya yang penuh lemak terjepit, matanya melotot, napasnya tersengal. "AAARGHH. Lepas." Ia berusaha meraih selendang, tapi setiap kali ia tarik, kain itu semakin kuat menjerat. Ajeng mendekat perlahan, langkah kakinya ringan, seakan setiap derap kaki adalah bagian dari tarian. Ia menunduk sedikit, berbisik di telinga si buncit. "Rasakan, setiap lilitan ini adalah balasan dari setiap tawa kejimu malam itu." Tiba-tiba, si buncit terangkat dari tanah. Ya, tubuh gemuknya terangkat, selendang itu menariknya ke atas, menggantung seperti bangkai babi di pasar. Kedua kakinya menendang-nendang udara, wajahnya merah, lalu ungu. Preman lain yang menyaksikan mulai gemetar. Mereka ingin menolong, tapi tubuh mereka seakan kaku, langkah mereka terkunci oleh aura mencekam yang dipancarkan Ajeng. "Ajeng, tolong, aku salah, aku." Perkataannya terputus. Ajeng memutar tubuhnya sekali. Selendang itu ikut berputar, mengguncang tubuh si buncit yang tergantung. "KREEEK." Terdengar suara tulang rusuk yang patah. Perut buncitnya meledak ke dalam lilitan kain, darah keluar dari mulut dan hidungnya. Ajeng terus menari, setiap putarannya adalah siksaan. Tubuh si buncit berputar di udara, tulang-tulangnya retak satu persatu. Suara jeritannya berubah jadi erangan lemah, lalu hanya desah nafas yang hampir hilang. Dengan satu hentakan terakhir, Ajeng menarik keras. "DUUUKHHH." Tubuh buncit itu jatuh menghantam tanah keras. Matanya terbuka kosong, darah mengalir dari mulut. Tak bergerak lagi. Hening. Hanya suara gamelan yang kini terdengar seperti kidung kematian, mengiringi arwah buncit pergi ke alam baka. Ajeng berdiri tegak di atas tubuhnya, selendang ungu di tangannya masih basah darah. Ia menatap 2 preman tersisa, si kurus dan si bandana. Suara lirih keluar dari bibirnya, dingin dan menakutkan. "3 sudah mati. Tinggal kalian berdua, apakah kalian siap menari bersamaku sampai akhir?" 3 tubuh sudah tergeletak di tanah, gondrong, botak, dan buncit. Udara di belakang panggung kini pengap bercampur amis darah. Lampu minyak berkelip-kelip, seolah takut menyinari pertunjukan pembantaian ini. Tinggal 2 orang, preman kurus dan preman bandana. Wajah mereka pucat pasi. Tubuh mereka gemetar, namun gengsi membuat mereka tetap berusaha terlihat garang. Preman kurus, bertato tengkorak di dadanya, wajah cekung, matanya cekot, berusaha mengumpulkan keberanian. Tangannya meraih sebilah celurit panjang yang terselip di belakang panggung. Cahaya celurit itu berkilau dingin. "Ajeng, kau tidak akan bisa bunuh aku. Aku akan tebas kepalamu dan kubuang ke kali." Teriaknya dengan suara parau, lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri daripada mengancam Ajeng. Ajeng hanya tersenyum samar. "Kau,
yang dulu menutup mulutku dengan kain kotor, supaya teriakanku tak terdengar. Kau, yang paling penakut, tapi ikut tertawa paling keras. Malam ini, kau tidak bisa sembunyi di balik temanmu. Malam ini, aku menari hanya untukmu. Kurus itu berteriak, lalu menyerbu dengan celurit terhunus. Gerakannya cepat, tapi Ajeng bergerak lebih cepat lagi. Ia berputar, selendangnya berkilat, tubuhnya melenggang indah. SRAAKK. Celurit menghantam kosong. Ajeng meliuk ke samping, tubuhnya seperti bayangan angin. SRAAKK. Tebasan kedua meleset lagi. Ajeng melompat, selendangnya melayang ke udara. Ia menari di sekitar Kurus, setiap langkah kakinya membuat debu beterbangan. Kurus mulai panik. Berhenti kau, setan. Ia mengayunkan celurit membabi buta. Namun di tengah ayunan itu, Ajeng menukik mendekat, selendangnya melilit lengan Kurus. Hehahk. Celurit terlepas, jatuh berkilat di tanah. Ajeng menarik keras, lalu sekali hentakan tubuhnya berputar, membuat lengan Kurus itu patah terkilir ke arah berlawanan. KREKKKK. Jeritan panjang meledak dari mulutnya. AAARGHHH. Ajeng tidak berhenti. Ia menari lagi, lilitan kain itu berpindah ke leher Kurus. Tubuhnya berputar cepat, membuat Kurus itu terhempas ke tiang bambu, dadanya terbentur keras. Darah muncrat dari mulutnya. Ajeng lalu menari lebih cepat, selendangnya kini seperti ular hidup. Ia mengikat kedua kaki Kurus, lalu menariknya ke udara. Tubuh Kurus itu tergantung terbalik, kepalanya hampir menyentuh tanah, wajahnya memerah, darah mengalir ke otak. Ajeng menunduk, berbisik dengan suara lirih menusuk telinga Kurus. Dulu kau menutup mulutku, sekarang aku yang menutup nafasmu. Dengan sekali tarikan, ia mengencangkan lilitan di leher Kurus. Suara prek terdengar, lehernya patah, tubuhnya terkulai. Tubuh Kurus itu jatuh membentur tanah, tidak bergerak lagi. Matanya melotot kosong, lidahnya terjulur, seperti wajah mayat yang menyesal terlalu terlambat. Ajeng berdiri tegak, napasnya tenang. 4 telah tumbang, kini tinggal 1. Tinggal preman bandana. Lelaki bertubuh kekar, kalung rantai besar melingkar di leher, wajahnya penuh brewok. Dialah yang paling sombong 7 tahun silam. Dialah yang pertama kali memimpin teman-temannya menyeret Ajeng ke rumah kosong malam itu. Dialah dalang dari semua penderitaan. Kini wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Tapi ia masih mencoba menyembunyikan ketakutannya dengan teriakan. Kau bukan manusia. Kau iblis. Kau bidadari maut. Ajeng melangkah perlahan ke arahnya. Mata tajamnya menusuk. Suaranya lirih, tapi seperti gaung dari alam gaib. Aku bukan iblis, aku hanya seorang ronggeng, yang kalian ubah menjadi bayangan kematian. Bandana mundur, kakinya goyah. Ia meraih sebilah balok kayu, menggenggamnya erat. Jangan dekati aku. Ajeng menari lagi, tubuhnya berputar indah, rambut panjangnya terurai liar. Selendangnya melayang ke udara, tapi kali ini ia tidak langsung menyerang. Ia hanya mengitari bandana, seolah menuntunnya masuk ke lingkaran kematian. Bandana mengayunkan balok. Minggir kau. BLAAARR. Balok menghantam kosong. Ajeng sudah di sisi lain, berputar, terus mengitari. Setiap kali Ajeng bergerak, lampu minyak berkedip, bayangan hitam menari di dinding. Bandana terengah-engah, keringat dingin bercucuran. Suara gamelan makin keras, gong bergema, kendang menghentak. Akhirnya, Ajeng berhenti tepat di depannya. Jarak hanya 1 langkah. Ia menatap bandana dalam-dalam, mata mereka bertemu. Ajeng mengangkat selendangnya, lalu melilitkan pelan ke leher bandana. Bandana gemetar, tapi tubuhnya lumpuh, tak bisa bergerak. Nafasnya tercekat. Ajeng, jangan, ampun, aku salah. Air mata mengalir dari sudut mata Ajeng. Untuk pertama kali malam itu, ia menangis. Tapi tangisnya bukan tanda belas kasihan, melainkan tangis dendam yang akhirnya mencapai puncak. Kau minta ampun. 7 tahun aku menangis, minta ampun pada kalian, apakah kalian mendengar? Dengan gerakan cepat, Ajeng menari 1 putaran penuh. Selendang itu menegang, menarik leher bandana. KRAAAK. Lehernya patah seketika. Tubuh kekar itu jatuh terhempas ke tanah, matanya terbelalak kosong, rantai di lehernya berderak. Semua selesai. 5 orang preman yang dulu menggilirnya kini mati bersimbah darah. Ajeng berdiri di tengah-tengah tubuh mereka.
Lampu minyak padam satu per satu. Gamelan berhenti. Suasana kembali senyap, hanya ada suara jangkrik dari kejauhan. Ia memandang langit yang kelam, lalu berbisik lirih. Ronggeng sudah selesai menari, dendam sudah lunas. Ajeng berjalan perlahan meninggalkan panggung belakang. Bayangan tubuhnya perlahan menghilang di telan gelap malam. Dan desa itu, untuk selamanya akan mengingat malam ketika seorang penari ronggeng berubah menjadi penari kematian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tamat.